Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai isometri dan refleksi. Adapun anggota dari kelompok 1, diantaranya ada Devina Agustina Nur Firmansyah, Rizka Marisa Suherman, Siska Abu Hanifah, Santi Aulia Hidayati. Untuk langsung saja, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Devina. Sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Devina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi pertama mengenai pengertian isometri. Pengertian isometri ini memiliki arti kata ukuran tetap, di mana isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak atau panjang suatu ruas garis. Secara matematis, isometri didefinisikan sebagai berikut. Misalkan T adalah suatu transformasi, dan transformasi T ini disebut sebagai isometri. Jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan Q, anggota dari bidang Euclid P, berlaku bahwa ruas garis P aksen Q aksen sama dengan ruas garis PQ, di mana P aksen merupakan transformasi dari P dan Q aksen merupakan transformasi dari Q. Selanjutnya ada sifat-sifat isometri. Yang pertama ada memetakan garis menjadi garis. Yang kedua ada mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Yang ketiga ada mempertahankan kesejajaran dua garis. Selanjutnya, yang pertama adalah memetakan garis menjadi garis. Untuk pembuktiannya, kita andaikan G adalah sebuah garis dan T adalah suatu isometri. Kita akan buktikan bahwa transformasi dari G adalah H adalah suatu garis juga, dalam artian H ini merupakan refleksi dari G. Kemudian ditetapkan TG ya sama dengan YY yang sama dengan transformasi X, di mana X merupakan elemen dari G. Akibatnya A aksen, B aksen merupakan elemen dari transformasi G. Untuk membuktikan bahwa transformasi G merupakan garis lurus, ambil A elemen G dan B elemen G, maka A aksen sama dengan transformasi A elemen H dan B aksen sama dengan transformasi B elemen H. Melalui A aksen dan B aksen ada satu garis, misalnya H aksen. Untuk ini akan dibuktikan dua pembuktian. Yang pertama adalah H aksen subset dari H dan H adalah subset dari H aksen. Selanjutnya, yang pertama kita akan buktikan terlebih dahulu ada H aksen merupakan subset dari H. Kita ambil X aksen yang merupakan elemen dari H aksen. Oleh karena bidang kita adalah bidang Euclid, maka kita andaikan A aksen, X aksen, B aksen. Artinya, A aksen, X aksen tambah X aksen, B aksen sama dengan A aksen, B aksen. Seperti yang disebutkan karena T adalah suatu isometri, jadi suatu transformasi maka ada X sehingga transformasi X sama dengan X aksen, dan oleh karena itu T suatu merupakan suatu isometri, maka A aksen maka AX sama dengan A aksen X aksen. Begitu pula dengan XB yang sama dengan X aksen B aksen. Maka A aksen tambah B aksen sama dengan AB, ini berarti bahwa A, X, B segaris pada G. Ini berarti lagi bahwa X aksen sama dengan transformasi dari X yang merupakan elemen dari H. Pause dulu. Sehingga kita dapat membuktikan bahwa H aksen merupakan subset dari H, sebab bukti serupa berlaku untuk posisi X aksen dengan X aksen, A aksen, B aksen, atau A aksen, B aksen, X aksen.
Selanjutnya adalah pembuktian H yang merupakan subset dari H aksen. Karena tadi kita sudah memakai X aksen, di sini kita akan misalkan dengan Y aksen yang merupakan elemen dari H. Maka ada Y aksen G, maka ada Y elemen G sehingga transformasi Y sama dengan Y aksen. Dengan Y misalnya AYB, artinya Y elemen G dan AY tambah YB sama dengan AB. Oleh karena T merupakan sebuah isometri, maka A aksen Y aksen sama dengan AY dan Y aksen B aksen sama dengan AB. Sehingga A aksen Y aksen tambah Y aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Ini berarti bahwa A aksen, Y aksen, B aksen adalah segaris, yaitu garis yang melalui A aksen dan B aksen. Oleh karena H aksen satu-satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen adalah elemen dari H aksen. Maka terbukti bahwa H merupakan subset dari H aksen. Bukti serupa berlaku untuk keadaan YAB atau ABY, sehingga H sama dengan H aksen. Jadi, kalau G sebuah garis, maka H yang sama dengan transformasi G adalah sebuah garis juga. Maka terbuktilah bahwa sifat isometri yang pertama merupakan memetakan garis menjadi garis. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devina yang telah menyampaikan materi pertama. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Ambil sebuah sudut dari ABC. Bisa dilihat gambar yang pertama merupakan segitiga ABC, yang kedua segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita andaikan A aksen sama dengan transformasi A, B aksen transformasi dari B, dan C aksen transformasi dari C. Menurut A, maka A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen adalah garis lurus. Oleh karena sudut ABC sama dengan BA gabungan dari BC. Maka sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan B aksen, A aksen gabungan dari B aksen, C aksen. Sedangkan A aksen, B aksen sama dengan AB, B aksen, C aksen sama dengan BC, C aksen, A aksen sama dengan AC, sehingga segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi, untuk sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan segitiga ABC. Sehingga terbuktilah suatu isometri mempertahankan besarnya sebuah sudut. Kemudian, sifat yang ketiga, mempertahankan kesejajaran dua garis. Mempertahankan kesejajaran dua garis bisa dilihat gambar yang pertama, gambar garis A, garis B, kemudian gambar yang kedua, garis A aksen dan B aksen. Kita harus memperlihatkan bahwa A aksen sejajar dengan B aksen. Andaikan A aksen memotong B aksen di sebuah titik P aksen, jadi P aksen merupakan elemen dari A aksen, dan P aksen merupakan elemen dari B aksen. Oleh karena transformasi, maka ada P sehingga transformasi P sama dengan P aksen. Dengan P merupakan elemen dari A, dan P merupakan elemen dari B. Ini berarti bahwa memotong B di P jadi bertentangan dengan yang diketahui bahwa A sejajar dengan B. Maka pengandaian bahwa A aksen memotong B aksen itu salah. Harusnya A aksen sejajar dengan B aksen. Sehingga terbuktilah suatu isometri mempertahankan kesejajaran dua garis. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka yang telah menyampaikan materi yang kedua. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu berkaitan dengan isometri langsung dan isometri lawan. Untuk definisi pertama, misalkan titik P1, P2, P3 adalah ganda tiga titik yang tidak kolinear. Apabila urutan perputaran P1, P2 ke P3 sesuai dengan perputaran jarum lonceng, P1, P2, P3 disebut memiliki orientasi negatif.
Apabila urutan perputaran P1, P2 ke P3 berlawanan dengan perputaran jarum lonceng, P1, P2, P3 disebut memiliki orientasi positif. Untuk definisi kedua, misalkan T suatu transformasi. T disebut mengawetkan orientasi apabila setiap ganda 3 titik P1, P2, P3 yang tidak kolinear orientasinya sama dengan orientasi dari petanya. Sementara itu, lainnya disebut tidak mengawetkan orientasi. Untuk definisi ketiga, suatu transformasi T disebut transformasi langsung jika dan hanya jika transformasi itu mengawetkan orientasi. Sementara itu, transformasi T disebut transformasi lawan jika dan hanya jika transformasi itu tidak mengawetkan orientasi. Untuk definisi keempat, isometri langsung adalah isometri yang merupakan transformasi langsung, sedangkan isometri lawan adalah isometri yang merupakan transformasi lawan. Selanjutnya, refleksi, yaitu pencerminan. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Refleksi suatu bangun geometri adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Garis tertentu itu dinamakan sebagai sumbu cermin atau sumbu simetri. Jika suatu bangun geometri dicerminkan terhadap garis tertentu, maka bangun bayangan kongruen dengan bangun semula. Secara matematis, refleksi dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu sebuah pencerminan pada garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V sebagai berikut. Yang pertama, jika P ada pada garis G, maka mu G P akan menghasilkan P. Untuk yang kedua, jika P tidak pada garis G, maka mu G P akan menghasilkan Q. Sehingga G merupakan sumbu dari ruas garis PQ. Maka G disebut sumbu refleksi atau cermin mu G. Kemudian, refleksi atau pencerminan sebagai suatu isometri. Pencerminan dikatakan sebagai suatu isometri karena setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Santi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi mengenai setiap isometri merupakan transformasi kongruen. Misalkan, RM adalah sebuah refleksi dengan RMA sama dengan A aksen dan RMB sama dengan B aksen. Untuk membuktikan bahwa RM adalah sebuah transformasi yang mempertahankan jarak, harus ditunjukkan bahwa AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi, titik A dan titik B segaris, misalkanlah titik A dan titik B segaris seperti pada gambar di samping. Jadi, M adalah sebuah garis pada bidang. Nah, titik A dan titik B itu keduanya terletak pada garis M. Sudah tertera pada gambar di samping, maka yang pertama, RM, A sama dengan A aksen, elemen M, sehingga A aksen sama dengan 0. Jadi, A aksen sama dengan A. Yang kedua, RMB sama dengan B aksen merupakan elemen M, sehingga B aksen sama dengan 0, jadi B aksen sama dengan B. Nah, karena A aksen sama dengan A dan B aksen sama dengan B, maka A aksen B aksen itu sama dengan AB. Dapat disimpulkan refleksi mempertahankan jarak dua titik yang segaris. Lalu selanjutnya, dengan suatu refleksi, bayangan sebuah sudut adalah sebuah sudut dengan ukuran yang sama. Bayangan sudut adalah sebuah sudut dengan ukuran yang sama. Kita misalkan, M adalah sebuah garis pada bidang. Titik A dan titik B terletak berseberangan dengan titik C pada luar garis M, seperti tertera pada gambar di samping.
Maka berdasarkan sifat pencerminan, jika RMA sama dengan A aksen, RMB sama dengan B aksen, dan RMC sama dengan C aksen, sehingga B aksen A aksen sama dengan BA, dan A aksen C aksen sama dengan AC. Karena itu, sudut B aksen A aksen C aksen sama dengan B aksen A aksen digabung. A aksen C aksen sama dengan B A gabung AC sama dengan sudut BAC. Nah, karena sudut B aksen A aksen C aksen sama dengan sudut BAC, maka terbuktilah bayangan sebuah sudut adalah sebuah sudut dengan ukuran yang sama. Selanjutnya kita akan membahas persamaan transformasi refleksi pada sebuah bidang. Refleksi terhadap sumbu X, yaitu dengan syarat Y sama dengan 0. Rumus persamaannya didapatkan A di titik X, Y direfleksikan oleh sumbu X akan menghasilkan A aksen di titik X, min Y. Lalu selanjutnya refleksi terhadap sumbu Y, di mana titik A yang bertitik X, Y direfleksikan oleh sumbu Y, maka akan menghasilkan A aksen di titik min X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dengan rumus persamaan, A di titik X, Y direfleksikan oleh Y sama dengan X akan menghasilkan A aksen di titik Y, X. Lalu yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dengan rumus persamaan, A di titik X, Y direfleksikan oleh Y sama dengan min X akan menghasilkan A aksen di titik Y, min X. Selanjutnya yang kelima, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Didapat persamaan A di titik X, Y direfleksikan oleh X sama dengan K akan menghasilkan A aksen di titik 2K min X, Y. Nah, selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Dengan persamaan A di titik X, Y direfleksikan oleh Y sama dengan K akan menghasilkan A aksen di titik X, 2K min Y. Selanjutnya, refleksi terhadap titik P, Q. Memperoleh persamaan, A di titik X, Y direfleksikan oleh P, Q akan menghasilkan A aksen di titik X aksen, Y aksen. Lalu selanjutnya refleksi terhadap titik pusat 0,0. Diperoleh persamaan, A di titik X, Y direfleksikan oleh 0,0, maka akan menghasilkan A aksen di titik min X, min Y. Selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan MX, M sama dengan tan alpha. Akan menghasilkan persamaan A di titik X, Y direfleksikan oleh Y sama dengan MX. Akan menghasilkan A aksen di titik X aksen, Y aksen. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X tambah K. Nah, akan memperoleh persamaan A di titik X, Y direfleksikan oleh Y sama dengan X tambah K. Akan menghasilkan A aksen di titik X aksen, Y aksen. Nah, selanjutnya yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X tambah K. Akan menghasilkan persamaan A di titik X, Y direfleksikan oleh Y sama dengan min X tambah K, memperoleh A aksen di titik X aksen, Y aksen. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Santi yang telah memaparkan materi terakhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili kelompok 1 memohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.